Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Semoga kalian juga selalu semangat menjalani hal-hal yang membuat hati kalian senang. Semoga salah satu yang membuat hati kalian senang itu bimbingan dan konseling ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang friendship atau persahabatan. Kenapa kita bahas tentang ini? Karena ternyata di antara kalian masih banyak yang bingung. Aku ini sahabat yang baik atau bukan ya? Atau aku dan sahabatku itu, kita itu punya hubungan yang sehat atau justru toksik? Kenapa ketika aku minta maaf padahal aku gak salah, dia malah marah-marah? Untuk itu kita bahas di kisah berikut ini. Batu dan pasir. Suatu kisah mengenai dua orang sahabat yang merencanakan berlibur di pantai bersama. Mereka sudah menabung jauh-jauh hari agar perjalanan ini terwujud dengan menyisihkan uang jajan bersama. Akhirnya hari keberangkatan mereka pun tiba. Mereka naik pesawat bersama dan sampai di daerah yang mereka impikan. Setelah itu mereka berencana menaiki perahu yang mengantarkan mereka ke pulau. Dan perahu tersebut meninggalkan mereka berdua di sana dan akan kembali menjemput mereka di sore hari. Sesampainya di sana, mereka berselisih paham sehingga membuat mereka bertengkar hebat dan itu membuat salah satu dari mereka menampar sahabatnya. Lalu sahabat yang ditampar tersebut menulis sesuatu di pasir. Dia menulis, "Hari ini sahabatku menampar pipiku." Setelah itu, dia bangkit berdiri tanpa mengatakan apa-apa. Kondisi yang sudah semakin sore dan sebentar lagi kapal tersebut datang untuk menjemput mereka pulang. Dan ketika ingin berjalan menuju kapal, sahabat yang menampar sahabatnya melihat bahwa sahabatnya akan menginjak batu karang. Dia menarik sahabatnya agar tidak terkena batu karang. Setelah itu sahabatnya pun menulis sesuatu di batu. Tulisnya, "Hari ini sahabatku menyelamatkanku dari terumbu karang." Lalu sahabatnya pun bertanya, "Mengapa kamu tulis di situ? Tadi menulis di pasir, sekarang menulis di batu." Lalu jawab sahabatnya, "Aku menulis di pasir, hari ini temanku menamparku. Dan aku mengukir di batu, hari ini temanku menyelamatkanku dari terumbu karang." Moral of the story, mengikhlaskan hal buruk yang pernah terjadi dan mengenang kebaikan orang lain atau sahabat kita berikan. Jangan sampai satu kesalahan menutupi beribu kebaikan yang sudah diperbuat. Jadi, ketika temannya itu menampar pipinya, dia biarkan dia menulis di pasir, lalu biarkan angin meniupnya dan seolah-olah dia itu mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ketika temannya berbuat baik, dia berusaha mengukir kebaikan itu di batu agar kebaikan itu terus terkenang oleh dirinya. Dan apa yang diperbuat temannya yang di masa lalu sudahlah diikhlaskan dengan dia. Persahabatan yang baik itu seperti apa ya kira-kira? Apakah persahabatan yang saling mendukung? Persahabatan yang baik itu apakah persahabatan yang temannya salah tapi tetap dibela? Atau persahabatan itu temannya jatuh, dibiarkan saja justru ditertawakan? Atau persahabatan itu adalah persahabatan yang mendukung satu sama lain untuk berkembang, yang maju bersama-sama, yang tidak ada keirian atau kebencian saat salah satu sahabatnya berhasil? Oke. Menurut Profesor Psikologi Dr. Kelly Campbell dari California State University mengatakan bahwa teman-temanmu harus memperhatikan kebahagiaanmu, membelamu saat kau benar, menjaga rahasiamu, memperlakukanmu dengan hormat atau menghargaimu, dapat dipercaya, dan mendukung juga ikut bahagia ketika kamu sukses dan berhasil. Jika temanmu tidak seperti itu, persahabatan itu menjadi persahabatan yang tidak sehat atau toksik. Jadi Dr. Kelly Campbell menyatakan bahwa teman yang baik atau sahabat yang baik adalah sahabat yang care dengan kebahagiaan sahabatnya, yang ikut mendukung dan bahagia ketika sahabatnya itu
berhasil. Menurut Dr. Campbell, ada tanda-tanda jika kamu berada di dalam hubungan persahabatan yang tidak sehat atau toksik. Yang pertama, kelihatannya kok kamu saja ya yang lebih care dengan hubungan pertemananmu dibandingkan dengan sahabatmu. Contohnya, seringkali kamu berinisiatif untuk memulai sesuatu, mengajak bicara duluan, memberi masukan duluan, meminta maaf duluan walau kamu tak salah. Atau kamu selalu ada saat dia membutuhkan, namun ketika kamu membutuhkan bantuannya, dia tidak pernah bisa dan menghindar dengan menggunakan berbagai alasan. Oke, contohnya ketika dia tidak bisa suatu pelajaran, kamu ajari dengan senang hati, tapi ketika kamu yang tidak mengerti, dia tidak mau balik mengajari kamu, padahal dia ngerti. Lalu ada tanda-tandanya yang lain, tidak bisa dipercaya. Mereka tidak bisa menyimpan rahasiamu dengan baik, justru dia membeberkan rahasiamu ke orang lain di belakangmu. Lalu kamu merasa dirimu buruk ketika menghabiskan waktu bermain bersamanya. Seorang teman yang toksik akan mengkritik kamu tanpa alasan dan tanpa memberi solusi, mengontrolmu, iri dengan apa yang kamu capai, justru bukan memberikan dukungan atas pencapaianmu. Dan ketika kamu berteman dalam hubungan yang toksik, kamu justru bukan merasa bersemangat selesai bermain, malah merasa bersalah, minder, kurang percaya diri, dan terpukul. Lalu tidak bisa menghargai kamu. Mereka tidak bisa menghargaimu sebagai seorang teman, tidak sama seperti kamu memperlakukan mereka sebagaimana sahabat atau teman. Adapun dampak dari persahabatan yang toksik atau tidak sehat. Persahabatan yang toksik akan mengganggu kesehatan mental dan jiwa. Mengapa? Karena persahabatan yang toksik atau tidak sehat membuat rapuh perasaan, menjadi mudah stres, tertekan, rendah diri, merasa bersalah, minder, membuat diri tidak berkembang. Sebaliknya, memiliki persahabatan yang suportif bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Ketika kita ingin keluar dari persahabatan yang toksik, bukanlah perkara yang mudah. Karena akan banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Mulai dari ejekan teman, kenapa tiba-tiba kita menjauh atau berubah, dan masih banyak lagi. Tetapi tenang saja, semua masalah pasti ada solusinya. Berikut solusi jika berada di persahabatan yang toksik. Yang pertama, membuat daftar pro dan kontra dari persahabatanmu. Mungkin akan membantumu untuk membandingkan apakah lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Yang kedua, mencoba memutuskan. Mungkin teman kamu tidak merasakan apa-apa, bahkan happy ketika memperlakukan kamu kurang baik. Jangan biarkan tekanan membuatmu tertahan dalam hubungan pertemanan yang tidak membuat kamu bahagia. Ketiga, luangkan waktu sejenak. Jika belum siap meninggalkan hubungan pertemanan, tetapi kamu sangat terluka, pertimbangkan untuk tidak berhubungan atau bermain dengan orang itu dulu. Sibukkan diri dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang menyayangimu dan jelas-jelas mencintai kamu. Yang keempat, take your time. Kehilangan seorang teman mungkin sangat menyakitkan. Tetapi ketika kamu sudah menyadari hubungan pertemanan kamu itu tidak sehat, kamu harus belajar melepaskan. Dan mungkin tidak mudah, namun akan terasa lebih ringan setelah melakukannya. Yang kelima, jangan menyalahkan diri kamu. Semua orang dan setiap hubungan pasti akan berubah. Ada yang menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Ingatlah, ini bukan salah siapapun. Bukan berarti ketika hubungan pertemananmu berakhir, kamu juga tidak mampu membangun hubungan pertemanan dengan orang lain. Yang terakhir, move on. Ketika kamu sudah siap dan yakin untuk mencoba menjalin hubungan pertemanan dengan teman atau sahabat yang baru, lakukanlah. Karena setiap orang berhak bahagia, termasuk kamu.